Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk. Sebagai bentuk pelayanan publik yang dilakukan Pak Jokowi adalah memangkas birokrasi perizinan termasuk memudahkan pembuatan sertifikat tanah dengan biaya murah dan cepat. Pak Jokowi juga terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu juga melakukan pembangunan jalan, jembatan, tol, pos lintas batas negara untuk memudahkan aksesibilitas di seluruh negeri. Ya, alhamdulillah, syukur dengan adanya jembatan ini kan kita semuanya bisa lancar gitu kan. Ya, terima kasih juga buat pemerintah. Jokowi melalui stafnya akhirnya melaporkan bas pemberian personel band rock Metallica ke KPK. Dalam hal Korpelu Akuntabel, Pak Jokowi menyerahkan gitar bass pemberian dari band Metallica ke KPK karena dianggap sebagai bentuk gratifikasi. Kita sebagai ASN dilarang menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan ataupun kedudukan kita. Tindakan lain yang menunjukkan nilai akuntabel dari Pak Presiden adalah Pak Presiden baru mengganti mobil kepresidenan setelah berusia lebih dari 10 tahun, yang merupakan mobil yang sama yang digunakan Presiden sebelumnya, yaitu Pak SBY. Hal ini adalah bukti nyata penggunaan barang milik negara secara efektif dan efisien. Kita juga sebagai ASN haruslah menggunakan barang milik negara secara efektif dan efisien. Kompeten. Sosok kompeten menurut saya ialah Bapak Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil. Beliau sangat cakap dalam bekerja, selalu mengembangkan kapabilitas dirinya guna menjawab tantangan yang selalu berubah. Beliau juga membantu orang lain untuk selalu belajar hingga selalu menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Salah satu hal yang membuat Kang Emil jadi sosok yang kompeten ialah banyaknya karya, prestasi, dan penghargaan yang ditorehkan beliau. Mulai dari Museum Tsunami Aceh, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, Beijing Finance Street Tiongkok, Urban Leadership Award, Asia Business Info International Award 2020, The Best 7 Asia Governor 2020, dan masih banyak torehan lainnya. Harmonis. Salah satu role model harmonis ialah Pak Ridwan Kamil. Beliau merupakan sosok yang memiliki rasa peduli terhadap masyarakat apapun latar belakangnya. Kang Emil juga merupakan sosok yang menghargai perbedaan dan mengutamakan persatuan. Dalam bekerja, beliau selalu berupaya agar lingkungan kerja tercipta secara kondusif. Dalam suatu wawancara, Kang Emil mengungkapkan, kunci sukses menjaga kondusivitas dan mencegah konflik sosial di Jawa Barat yaitu harus dengan semangat menjaga Pancasila yang melihat semua perbedaan dengan sila ketiga persatuan, serta menyelesaikan permasalahan dengan sila keempat yaitu musyawarah. Loyal dalam core value ASN dimaknai dengan setiap ASN harus selalu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Salah satunya yaitu memegang teguh ideologi dan nilai-nilai Pancasila. Menurut Ridwan Kamil, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perjanjian atau akad nikah kita namanya Pancasila. Karena agamanya tidak satu, bahasanya tidak satu, seleranya tidak satu, adatnya tidak satu. Maka supaya rumah ini tidak bubar, kita harus menghargai sebuah perjanjian yang namanya Pancasila. Pak Ridwan Kamil juga mempertegas bahwa ia akan selalu jaga Pancasila, radikalisme harus dilawan, keadilan harus dibela. Anies Baswedan merupakan salah satu contoh role model yang memiliki nilai adaptif dan kolaboratif. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menyadari akan bahaya perubahan iklim yang dapat berdampak pada banjir di wilayah pesisir hingga tenggelamnya kota Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI telah memperkuat kapasitas adaptasi perubahan iklim dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengurangi emisi gas karbon hingga 30% pada tahun 2030. Tidak hanya itu, Anies juga mengajak seluruh pemimpin kota di Indonesia untuk merumuskan solusi atas perubahan iklim global. Anies memang sudah dikenal mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam melaksanakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yakni dengan melibatkan pemuda, sektor swasta, pemerintah nasional, dan mitra non-pemerintah lokal maupun internasional atau NGO. Selain itu, Anies juga berperan aktif dalam organisasi pemimpin kota berskala internasional atau C40 yang peduli terhadap perubahan iklim.